pada acara sidang skripsi hari ini. Yang saya hormati dosen pembimbing saya, Ibu Stefanis Mawira Sinambela, SPD MHI. Yang saya hormati dosen penguji satu saya, Ibu Helga Yohana Simatupang, SIPMA. Yang saya hormati dosen penguji dua saya, Bapak Ibnu Zulian, SSMHI. Dan yang saya hormati juga Bapak dan Ibu dosen yang telah hadir pada acara sidang skripsi pada hari ini. Perkenalkan, saya Ardila Sundari, mahasiswa Hubungan Internasional dengan NIM 203100001 akan membawakan hasil skripsi saya yang berjudul Analisis Kebijakan Pemerintah Jepang terkait pembuangan limbah nuklir ke Laut Pasifik. Dimulai dari latar belakang masalah, yakni Jepang merupakan negara yang menggunakan nuklir sebagai tenaga pembangkit listrik di negaranya. Penggunaan nuklir sebagai sumber tenaga listrik di Jepang didasari upaya Jepang dalam mengurangi pemanasan global. Namun, pada 2011 terjadi kecelakaan di pembangkit listrik tenaga nuklir Fukushima Daiichi. Kemudian, pasca terjadinya bencana Fukushima Daiichi 2011, terdapat sekitar 1.000 tangki air limbah nuklir yang membuat Jepang saat ini kehabisan ruang penyimpanan limbah nuklir sehingga Jepang memutuskan untuk membuang limbah nuklir Fukushima tersebut ke laut. Kemudian masuk ke rumusan masalah. Yang pertama yakni apakah yang menjadi alasan bagi Jepang membuang limbah nuklir ke laut. Yang kedua, bagaimana dampak pembuangan limbah nuklir Fukushima Jepang. Masuk ke batasan masalah. Yang pertama, pokok permasalahan yang akan dibahas adalah latar belakang Jepang membuang limbah nuklir yang dihasilkan oleh pembangkit listrik tenaga nuklir ke laut. Yang kedua, peneliti membahas strategi kebijakan pemerintah Jepang terhadap pembuangan limbah nuklir ke laut. Yang ketiga, peneliti juga akan membahas dampak yang ditimbulkan oleh limbah nuklir terhadap konservasi dan ekosistem laut. Dan yang keempat, data yang diambil dari jauh sebelum 2023 hingga 2024 sebagai pendukung dalam penelitian ini. Masuk ke tujuan dan manfaat. Tujuan dari penelitian ini tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka dari penelitian saya, yakni yang pertama berjudul Perbandingan Potensi Pencemaran Lingkungan dari Pembuangan Limbah Nuklir Negara Jepang dan Prancis, yakni penulisnya Asti Dwi Pratiwi, Andriana Putri Kurniawati, dan kawan-kawan. Yang peneliti temukan yakni hukum lingkungan internasional itu tidak melarang penggunaan nuklir yang bertujuan baik seperti PLTN, namun menimbulkan resiko. Penelitian ini berfokus pada kejadian bencana nuklir di PLTN Fukushima Jepang tahun 2011 akibat gempa bumi dan tsunami, serta Prancis yang memiliki jumlah reaktor nuklir oleh industri nuklir yang cukup besar. Hal ini berpotensi pada pencemaran lingkungan seperti air, tanah, udara, dan dampak radiasi terhadap makhluk hidup. Penelitian tersebut menuju kepada perbandingan antara kedua negara. Perbedaan pada penelitian saya yakni penelitian saya ini berfokus pada latar belakang dan strategi kebijakan Jepang terkait pembuangan limbah nuklir yang dihasilkan dari PLTN Fukushima Jepang pada tahun 2023, serta menjabarkan secara rinci dampak limbah nuklir Fukushima tersebut terhadap konservasi dan ekosistem laut. Perangkat teori yang saya gunakan yakni Green Politics, di mana Green Politics ini fokus utamanya adalah adanya jaminan kelestarian lingkungan bagi generasi selanjutnya. Kemudian kerangka konsep yang saya gunakan yakni yang pertama sumber daya laut berkelanjutan. Sumber daya laut berkelanjutan mengacu pada pemanfaatan sumber daya laut dengan cara memenuhi kebutuhan saat ini tanpa mengorbankan generasi mendatang. Hal ini sejalan dengan SDGs poin 14, yakni melestarikan dan memanfaatkan sumber daya samudera lautan dan kelautan secara berkelanjutan untuk pembangunan berkelanjutan.
Konsep yang kedua yakni kebijakan publik. Kebijakan publik adalah serangkaian kegiatan yang mempunyai maksud atau tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang aktor atau sekelompok aktor yang berhubungan dengan suatu permasalahan atau suatu hal yang diperhatikan. Kerangka konsep yang ketiga yakni definisi limbah. Yakni limbah adalah zat yang dihasilkan dari proses produksi industri dan rumah tangga. Limbah tidak mempunyai nilai atau manfaat. Terdapat pengelompokan jenis limbah yakni limbah berdasarkan senyawanya, wujudnya, dan sumbernya. Masuk ke metode penelitian. Penelitian kali ini menggunakan metode deskriptif. Masuk ke bab 2, pembangkit listrik tenaga nuklir. Pasca kejadian Hiroshima dan Nagasaki pada Perang Dunia Kedua tahun 1945, penggunaan nuklir ditujukan sebagai alasan perdamaian, termasuk untuk pembangkit listrik tenaga nuklir. Jepang mulai mengesahkan Undang-Undang Dasar Energi Atom pada 1955. Pendirian PLTN di Jepang didasari oleh komitmen Jepang dalam mengurangi ketergantungan energi fosil yang dapat berpengaruh pada pemanasan global, di mana energi fosil dapat menghasilkan karbon dioksida yang dapat memicu pemanasan global. Bab 3 yakni alasan Jepang membuang limbah ke laut. Ada 3. Yang pertama, gempa bumi dan tsunami 2011. Yang kedua, penuhnya kapasitas penyimpanan tangki penampungan limbah radioaktif. Yang ketiga, menghindari kebocoran akibat bencana. Masuk ke bab 4, yakni dampak yang ditimbulkan oleh limbah nuklir Jepang. Limbah nuklir yang menghasilkan zat radioaktif dapat mencemari air. Dampaknya adalah terkontaminasinya organisme laut seperti ikan, ganggang laut, dan hewan laut lainnya. Terkontaminasinya air laut terhadap limbah nuklir dapat berdampak juga pada kualitas makanan laut dan rantai makanan. Selain berdampak pada hewan laut dan kualitas makanan laut, limbah nuklir yang dibuang ke Laut Pasifik juga berdampak pada protes masyarakat lokal dan internasional. Masuk ke bab 5, kesimpulan. Kesimpulan pada penelitian kali ini yakni kebijakan yang dilakukan Jepang terkait pembuangan limbah nuklir ke laut merupakan tindakan yang bukan tanpa alasan. Pembuangan limbah nuklir ke laut tersebut dilakukan karena penuhnya tangki-tangki penampungan limbah nuklir di pembangkit listrik Fukushima Daiichi pasca terjadinya gempa dan tsunami pada 2011. Dampak yang ditimbulkan juga beragam, dari tercemarnya ekosistem laut hingga protes internasional yang akhirnya berdampak pada ekspor hasil laut Jepang. Di bagian saran pada bab 5, dalam penelitian ini adalah penulis akan memberikan beberapa saran kepada pemerintah Jepang, yakni diharapkan dilakukannya pemeriksaan keamanan terus-menerus terhadap kebijakan mereka yang memutuskan untuk pembuangan limbah nuklir dari pembangkit listrik tenaga nuklir ini ke laut. Penulis juga melihat perlunya dilakukan diplomasi antar negara untuk mengurangi dan meredakan protes yang terjadi, sehingga perekonomian Jepang di sektor ekspor hasil laut dapat pulih seperti semula sebelum adanya kebijakan tersebut, khususnya negara-negara Pasifik lainnya. Oke, terima kasih kepada Ardila Sundari yang sudah mempresentasikan hasil skripsinya. Untuk selanjutnya saya persilakan kepada penguji 1, Ibu Helga Yohana Simatupang, untuk memberikan pertanyaan, kritik, saran, tanggapan, dan sebagainya. Silakan Ibu Helga. Oke, halo Ardila. Sebentar ya, saya ganti dulu ini. Saya ganti dulu virtual background saya lagi latsar soalnya. Oke, ya. Ardila, ya. Iya, Bu. Sudah ini ya, sudah sampai ke tahap ini. Kamu membahas terkait limbah ya, limbah nuklir yang ada di Jepang, yaitu Fukushima. Saya pertama mau tahu dulu, tadi kamu ada mengatakan terkait adanya protes. Kamu bisa nggak mungkin summarize protes di dalam negeri seperti apa dan mungkin ada protes dari luar Jepang itu seperti apa? Itu dulu, karena saya mau tahu dulu gini, kebijakan publik itu kan dibuat karena adanya input dan ini ya, maksudnya input dari dalam maupun dari luar seperti itu.
Nah, saya mau tahu dulu pertama apa saja protes-protes yang terjadi sebelum gitu Jepang setelah Jepang mengeluarkan ini ya, maksudnya mungkin sebelum dan setelah. Jadi sebelum, karena kan ini sebenarnya sudah lama dilakukan oleh Jepang, tapi kenapa protesnya itu baru sekarang gitu. Nah, saya mau tahu sebenarnya tuntutan apa yang ada dari dalam Jepang sendiri dan mungkin dari luar. Karena kita ketika membuat kebijakan kan pasti ada input dan maksudnya input dari domestik kita dan juga dari luar seperti itu. Ya, silakan. Baik Bu, mengenai hal itu, sebelum Jepang melakukan kebijakan tersebut, Jepang sudah memikirkan hal tersebut karena kan penuhnya tangki penampungan dari limbah PLTN Fukushima Daiichi yang diakibatkan oleh tsunami pada 2011, di mana tangki-tangki tersebut rusak dan mengakibatkan tercemarnya ekosistem laut. Namun pada kejadian tersebut, pemerintah Jepang berinisiatif untuk menampungnya dan menyaringnya lalu membuangnya ke laut. Namun hal tersebut mendapat protes dari masyarakat lokal dikarenakan masyarakat lokal ini khawatir akan terdampaknya hasil laut. Dan kebanyakan masyarakat lokal yang memprotes ini adalah nelayan. Mereka takut bahwasannya hasil laut yang mereka dapatkan tidak tidak apa menurunkan minat pembeli. Nah, untuk bagian internasionalnya adanya protes Tiongkok, yakni Jepang dianggap sebagai negara yang egois, tidak memikirkan kebijakannya terhadap negara-negara lain. Dengan hal ini, Tiongkok memberi kebijakan kepada Jepang, yakni boikot hasil laut Jepang. Kemudian ada Korea Selatan, di mana Korea Selatan ini memberi protes, namun hanya masyarakatnya saja, di mana pemerintahnya ini memperbolehkan kebijakan Jepang tersebut untuk dilakukan. Nah, dalam kejadian tersebut, antara pemerintah dan masyarakat sipil ini saling bergejolak pada saat kebijakan tersebut. Begitu, Bu. Terima Iya, kasih. kamu sudah ada buat itu belum di analisismu, Wila, terkait yang tadi kamu sampaikan? Ada, Bu. Diletakkan di mana, Dila? Di bab 4, Bu. Di bab 4. Oke, sebentar ya. Di bab 4 kamu bisa ini dampak yang ditimbulkan. Itu ya. Iya, Bu. Ini kan dampak. Maksud saya coba dibuat ini juga. Mungkin ada seperti tabel yang itu untuk memudahkan pembaca ya Dila ya. Misalnya nih, tadi kan kamu sudah sebutkan inputnya itu pertama ada protes ya dari masyarakat Jepang khususnya nelayan karena ditakutkan mungkin hasil perikanan mereka jadi tidak laku terjual seperti itu kan. Nah jadi di sebelah itu ada input dari dalam negeri dan di sebelah kanan ada input dari negara-negara lain gitu. Jadi itu untuk memudahkan pembaca membaca gitu ya dengan ringkes gitu input-input apa saja yang membuat akhirnya pemerintah Jepang mengeluarkan kebijakan seperti ini. Gitu. Itu saran dari saya yang pertama. Nah, lalu sebentar. Nah, itu saya lihat kamu di latar belakang, kamu ada membuat tabel ya, dia ya. Iya, Bu. Nah, itu pengelompokan limbah, sumber senyawa wujud. Nah, untuk si limbah Jepang ini sendiri gimana itu? Kan kamu membuat tabel satu-satu. Sumber senyawa wujud. Itu mau kamu jelaskan atau gimana? Karena kan ketika kamu membuat tabel ini, tentu saja ada relevansinya dong ya ke studi kasus yang kamu angkat gitu. Saya lihat tunggu di halaman mana halaman ini? Ini ada halaman 16. 16, ya, Bu. Mm-mm. Baik, Bu, terkait limbah nuklir ini berdasarkan jenis limbah, berdasarkan sumbernya, yakni jenis limbah nuklir ini
dihasilkan oleh industri, di mana industri ini adalah pembangkit listrik tenaga nuklir Fukushima Daiichi. Mm-mm. Kemudian berdasarkan senyawanya, limbah ini tergolong limbah B3, di mana limbah B3 ini termasuk limbah yang berbahaya dan beracun. Oke. Kemudian berdasarkan wujudnya, limbah ini adalah limbah nuklir yang dibuang oleh Fukushima Daiichi tersebut adalah limbah cair. Limbah cair. Begitu. Nah, kamu sudah ada buat klasifikasi itu di analisismu? Belum, Bu. Nah, itu tambahan juga dari saya. Karena ketika kita buat tabel deal, tapi tidak kita analisis, itu akan menjadi ini ya, tidak berguna kan? Seperti itu. Jadi, kamu juga harus memberikan pemahaman kepada yang baca skripsi kamu, bahwa ada relevansi antara, ini saya bilang konsep ya mungkin ya. Iya, limbah ini kan konsep ya kalau di kamu. Iya nggak sih? Atau apa nih? Konsep. Iya. Nah, ada relevansi antara konsep dengan hasil analisis di bab 4 gitu. Ya, itu tambahan juga. Supaya skripsi makin bagus gitu. Karena sebenarnya sudah bagus, tapi ada hal-hal yang mungkin perlu di-highlight gitu. Nah, oke. Selanjutnya, saya mau nanya, hasil hipotesis awalmu dengan setelah kamu meneliti ada perubahan atau tidak? Halo, Dio? Iya, Bu. Hasil hipotesis awalmu dengan setelah kamu meneliti itu ada perubahan atau tidak? Hasil hipotesis saya tidak ada, Bu. Tetap. Jadi sama ya? Iya. Oke. Nah, eh, kamu kan pertama membahas latar belakang. Yang kedua strategi. Gitu ya? Iya, Bu. Nah, eh, setelah pemerintah Jepang mengeluarkan kebijakan ini, strategi apa yang langsung dikeluarkan oleh pemerintah Jepang? Kan kebijakannya adalah membuang nuklir, limbah nuklir itu ke laut gitu kan? Iya, Nah, Bu. kemudian mereka mendapatkan protes. Iya, Bu. Nah, lalu strategi apa yang dilakukan oleh pemerintah Jepang untuk menghalau protes-protes dari dalam maupun dari luar? Strategi pemerintah Jepang untuk menghalau protes tersebut sebenarnya Dila sempat baca di suatu artikel yakni pemerintah Jepang yakni Fumio Kishida sempat mengatakan di forum KTT ASEAN bahwasannya limbah nuklir yang mereka buang ini yang ke laut, bahwasannya limbah tersebut adalah tidak berbahaya bagi ekosistem laut dan lingkungan serta manusia. Kemudian untuk membuktikannya, Fumio Kishida ini sempat melakukan makan bersama hasil laut Jepang di forum tersebut. Itu. Oke, berarti sebenarnya mereka ada mengeluarkan press release nggak ke masyarakat? Belum ada, Bu, untuk hal itu. Nah, itu. Jadi, ini kan juga perlu ini ya, maksudnya perlu diberitahukan kepada masyarakat bahwa sebenarnya ada apa ya informasi-informasi terkait limbah itu tidak berbahaya seperti itu. Nah, jadi kebijakan publik itu sebenarnya menginformasikan kepada masyarakat baik itu di dalam maupun luar negeri bahwa itu adalah zat-zat yang tidak berbahaya dan sebenarnya langkah pemerintah Jepang itu tidak mengancam dan itu kemudian dibuktikan dengan siapa Perdana Menteri ya atau apa tadi? Iya, Nah, Perdana Menterinya langsung mengunjungi pasar-pasar ikan dan kemudian ini ya makan langsung bahkan di sana ya, iya. mencicipi langsung. Nah, maksud saya gitu loh, Dila coba dibuat seperti apa ya alur berpikirnya gitu loh. Kebijakan publiknya, jadi misalnya nih, per tanggal berapa, kamu ada buat timeline nggak? Timeline terkait misalnya nih, eh, pemerintah Jepang melakukan kebijakan untuk membuang limbah. Terus di tanggal berapa itu mendapatkan protes, gitu kan? Nah, setelah mendapatkan protes, selanjutnya apa? Protesnya apa saja gitu. Nah, setelah protesnya itu apa namanya? Ya, kemudian dianulir lah ya oleh pemerintah Jepang dengan cara tadi kamu bilang langsung datang mengunjungi ini gitu ya, pusat-pusat ini ya.
pelelangan ikan mungkin gitu ya, untuk kemudian makan langsung situ. Jadi kebijakan publik itu ini loh, kelihatan gitu loh. Dari awal dia muncul itu kenapa, dan sampai akhir kebijakannya apa. Jadi ada rentetan peristiwa gitu loh. Nah, supaya kita juga paham bahwa ini tuh bisa jawaban dari research question itu kelihatan gitu. Oh, ini loh di awal peristiwanya itu latar belakangnya seperti ini sampai strategi. Karena kan research questionmu latar belakang sampai strategi kan. Iya. Jadi dibuat seperti infografis ya mungkin ya, timeline dari masing-masing kejadian gitu. Itu sih dari saya, Dil, overall bagus. Kamu bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan saya, dan saya udah baca skripsimu, walaupun baru ngirim kemarin banget ya, malam-malam ya. Nah, jadi saya rasa cukup bagus buat saya, dan nggak terlalu banyak perbaikan, cuma tambahan-tambahan tadi itu. Ya, sekian Baik, dari Bu. saya, Terima Bu Retno. kasih. Terima kasih. Ya, Bu. Oke.